Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi dalam mata kuliah belajar dan pembelajaran. Oke, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang teori belajar konstruktivistik. Mari kita belajar bersama. Kita mulai. Yang pertama, apa sih sebenarnya teori belajar konstruktivistik? Nah, di mana di sini dia merupakan teori pembelajaran yang lebih menekankan pada proses dan kebebasan dalam menggali pengetahuan, serta upaya dalam mengkonstruksi pengalaman, atau dengan kata lain, teori ini memberikan keaktifan terhadap siswa untuk belajar menemukan sendiri kompetensi, pengetahuan atau teknologi, dan hal lain yang diperlukan guna mengembangkan dirinya sendiri. Nah, intinya dia itu meminta bahwa peserta didik itu mencari pengetahuan berdasarkan apa yang telah dialami dia, seperti itu. Nah, apa sih tujuan dari teori konstruktivistik ini? Yang pertama, adanya motivasi untuk siswa bahwa belajar adalah tanggung jawab diri siswa itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah mengembangkan kemampuan siswa untuk mengajukan pertanyaan dan mencari sendiri pertanyaannya. Dan yang kedua, membantu siswa untuk mengembangkan pengertian dan pemahaman suatu konsep secara lengkap. Kemudian mengembangkan kemampuan siswa untuk menjadi pemikir yang mandiri, serta lebih menekankan pada proses belajar bagaimana belajar itu. Nah, biasanya ini sangat cocok kalau kita pakai problem based learning ataupun project based learning. Otomatis ini sudah pakai teori belajar konstruktivistik. Karena di mana di situ dia juga membantu siswa untuk mengembangkan pengertiannya, memahami suatu konsep, tidak hanya menghafalkan suatu materi kayak gitu. Nah, ini adalah tokoh-tokoh untuk teori konstruktivistik. Oke, kita mulai. Yang pertama adalah Peirce. Ini bacanya Peirce ya, bukan Piaget ya. Jadi Peirce ini mengemukakan bahwa pembelajar dalam segala usia secara aktif terlibat dalam proses perolehan informasi dan membangun pengetahuan mereka sendiri. Jadi bagi Peirce, pengetahuan adalah konstruksi ataupun suatu bentukan dari kegiatan atau tindakan seseorang. Dan pengetahuan tidak bersifat statis, tetapi terus berevolusi. Jadi sesuai dengan memang yang sedang terjadi pada saat itu. Kemudian tokoh yang kedua adalah John Dewey. John Dewey ini menyampaikan bahwa pandangan bahwa sekolah seharusnya mencerminkan masyarakat yang lebih besar dan kelas merupakan laboratorium untuk memecahkan masalah kehidupan nyata. Jadi di sini dia juga menyatakan bahwa pembelajaran di sekolah seharusnya lebih memiliki manfaat daripada pembelajaran abstrak, dan pembelajaran yang memiliki manfaat terbaik dapat dilakukan oleh pembelajar ataupun orang yang sedang belajar dalam kelompok-kelompok kecil untuk menyelesaikan proyek yang menarik dan pilihan mereka itu sendiri. Oke, untuk tokoh yang ketiga adalah Vygotsky. Jadi dia percaya bahwa perkembangan intelektual terjadi pada saat individu berhadapan dengan pengalaman baru dan menantang ketika mereka berusaha untuk memecahkan masalah yang dimunculkan oleh pengalaman itu sendiri. Jadi untuk memperoleh pemahaman individu, mengaitkan pengetahuan baru dengan pengetahuan awal yang telah dimilikinya. Kemudian ada Brunner. Jadi di sini menurut Brunner inti dari belajar yaitu bagaimana cara seseorang dalam memilih, mempertahankan, dan mentransformasi informasi secara aktif. Jadi sebenarnya bebas dia mau belajar pakai apa aja, tapi dia memang ditekankan di sini pakai pengalaman ataupun apa ya, yang dia lakukan secara langsung kayak gitu. Kemudian untuk unsur-unsur penting dalam teori konstruktivistik itu adalah pertama, memperhatikan dan memanfaatkan pengetahuan awal siswa. Jadi ini gurunya harus gimana ya, kayak kasih clue, membentuk
pengetahuan anak siswa, misalnya dikasih stimulus apa sih yang biasanya sudah kalian lakukan ketika kalau di olahraga itu, misalnya kalau lari. Kalian pernah nggak sih lari di atas rumput ataupun di mana gitu ya? Buat kurang tahu tentang olahraga gimana, mungkin teman-teman yang akan lebih paham. Kemudian tuh yang kedua, pengalaman belajar yang autentik dan bermakna. Jadi yang benar-benar pernah dilakukan ataupun dirasakan oleh peserta didiknya itu sendiri. Kemudian adanya lingkungan sosial yang kondusif. Kemudian ada dorongan agar siswa itu mandiri ya. Kemudian ada usaha untuk mengenalkan siswa tentang dunia ilmiah. Kemudian ada prinsip-prinsip teori konstruktivistik. Ini ada banyak sekali, teman-teman baca sendiri kayaknya ya. Ini juga nanti bisa teman-teman download di si Pejar masing-masing. Nah, implementasinya ini juga banyak, bisa teman-teman baca sendiri. Mulai dari implementasi itu macam-macam ya teman-teman, cuma ini dikhususkan dalam dunia pendidikan. Oke, good luck, sampai ketemu di sub materi yang selanjutnya.